Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung ke makam Nyi Ageng Serang yang berletak di Dusun Beku, Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang. Siapa Nyi Ageng Serang? Simak videonya sampai habis. Tinta emas digoreskan oleh seorang wanita Jawa nan jelita. Tidak hanya jelita, dia adalah seorang ahli siasat perang. Lahir di daerah yang berdekatan dengan Kali Serang sekitar tahun 1762, beliau adalah Nyi Ageng Serang. Sejak kecil, Nyi Ageng Serang sudah sangat akrab dengan dunia kemiliteran. Himpitan para kompeni kala itu memunculkan jiwa militansi seorang Nyi Ageng Serang atau juga yang bernama Raden Ajeng Kustiah Wulansari Retno Edi. Bapaknya, Pangeran Notoprojo, adalah teman seperjuangan Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono ke-1. Saat Perang Jawa pecah, Nyi Ageng Serang tidak ingin tinggal diam. Dia beserta putranya dan cucunya, Raden Mas Papak, ikut bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang yang lama memimpin bersama penderitaan rakyat Purwodadi, dengan lantang mengobarkan genderang perang melawan para penjajah. Tidak hanya soal kecerdasan beliau dalam menyusun strategi perang, Nyi Ageng Serang terkenal sebagai seorang yang linuwih. Jika militansinya sebagai seorang patriot turun langsung dari sang ayah, spiritualis Nyi Ageng Serang adalah buah dari Sunan Kalijogo yang merupakan leluhurnya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi kemampuan beliau di segala bidang. Taktik perang Nyi Ageng Serang yang terkenal adalah dengan menggunakan daun lumbu atau daun talas untuk mengelabui musuh. Taktik tersebut konon berhasil merepotkan musuh. Tidak sampai di situ, di saat melakukan gerilya, konon Nyi Ageng Serang sering tidur di dahan pohon pisang rojo. Hal tersebut menunjukkan kombinasi spiritualitas dan ahli militer yang hebat dari seorang Nyi Ageng Serang. Yang mengejutkan, Nyi Ageng Serang ikut memimpin pasukan di medan laga kala usianya sudah tidak muda lagi. Usianya sudah menginjak kepala 7. Perjuangan Nyi Ageng Serang waktu itu membuat Belanda kalang kabut dan mengalami kerugian yang sangatlah besar. Ada satu kisah menarik mulut ke mulut, bahwa di suatu waktu Nyi Ageng Serang sedang beristirahat di daerah pegunungan Menoreh. Kala perang berlangsung, beliau pernah berujar dengan abdi setianya bahwa suatu saat nanti dirinya ingin dimakamkan di area ini karena tanahnya berbau wangi. Setelah Perang Jawa usai, pada 28 Maret 1830, Nyi Ageng Serang menjalani sisa hidupnya di bawah pengawasan ketat Belanda. Di usianya yang ke-93, wanita gagah berani itu akhirnya meninggal dunia. Anehnya, jasadnya tak mau diangkat ke pemakaman, bahkan sampai diangkat oleh 100 orang. Saat itu
para abdinya baru teringat oleh kata-kata Nyi Ageng Serang yang ingin dimakamkan di daerah Menoreh. Barulah hanya dengan 4 orang saja jasad beliau bisa diangkat ketika itu. Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku, Desa Banjarharjo, Kalibawang, Yogyakarta. Jiwa militansi dari seorang Nyi Ageng Serang tertanam dari sejak usianya masih muda. Tidak heran ketika Perang Diponegoro pecah, usianya yang sudah menginjak 72 tahun tidak mengurangi militansi dari seorang Nyi Ageng Serang. Itulah salah satu potret yang harus kita contoh sebagai generasi penerus bangsa yang besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.